Ayat ini kalau kita teliti tentang faidahnya sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, selain faidah yang bisa kita ambil tentang keterkaitan antara puasa dan doa, ada faidah yang lain yang bisa kita ambil. Ada, kalau nggak salah ada 5. Kalau nggak salah ya ada 5. Yang pertama, ayat tersebut ada keterkaitan dengan puasa. Faidah yang kedua menjelaskan bahwa ayat tersebut adanya kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang keempat menjelaskan bahwasanya keimanan dan meniti jalan kebenaran atau melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya adalah sebagai sebab mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang kelima dari ayat tersebut, warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tentang permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, yang mana sebelumnya sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah faidah dari ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wajibnya seseorang berpuasa di bulan Ramadan ya. Dan sebelumnya juga sudah kita bahas ya tentang sejarah diwajibkannya puasa Ramadan ya. Yang mana puasa Ramadan yang diwajibkan yang sekarang ya, yang selama ini kita kerjakan sampai hari kiamat nanti, itu sebelum diwajibkan itu melalui beberapa fase ya, melalui beberapa fase ya. Kalau diingat-ingat ada berapa fase ini? Ada 4 apa 5? Hah? Ada 4 apa 5? 4 ya. 4 apa 5? 3 ya. Ada 3 fase. Ada tiga fase. Ada 3 fase. Yang pertama adalah fase diwajibkan tetapi diperintahkan untuk memilih, ya kan? Diwajibkan tapi boleh memilih. Dia kalau nggak mau puasa meskipun nggak mampu nggak masalah ya, silakan saja. Tetapi dia harus membayar fidyah. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu yang seperti apa? Hah? Fase yang kedua ini bukan macamnya nih, bukan macam wajibnya. Fase yang kedua itu apa? Bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi orang yang tertidur sebelum terbenam matahari, maka bagi dia tidak boleh untuk berbuka puasa sampai melanjutkan sampai hari berikutnya. Ini fase yang kedua. Ya, sebelum diwajibkan. Kemudian ya, fase yang ketiga yaitu adalah fase yang mana itu berlaku sampai hari kiamat,
yaitu adalah fase di mana puasa ini diwajibkan, dimulai daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini fase-fase yang 3 fase yang menjelaskan proses, ya, proses diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Sebelum melanjutkan, ya, sedikit aja, nggak apa-apa diulang-ulang dulu biar ingat, ya. Daripada di rumah nggak diulang, mending di sini aja, ya, minimalnya di sini. Itu ya. Puasa ini memiliki definisi, ya, memiliki definisi. Maka para ulama mengatakan sebuah definisi ini tidak akan bisa dipahami kecuali memahami kosakata per kosakata atau kata per kata, ya. Dan puasa Ramadan ini atau siam atau shaum Ramadan ini memiliki makna baik secara bahasa ataupun secara istilah, ya, secara bahasa ataupun secara istilah. Yang mana saum dan siam itu ya sama saja, nggak ada perbedaan dalam masalah arti mau saum ataupun siam, ya. Artinya secara bahasa apa kemarin? Berdasarkan surat Maryam kalau nggak salah ayat 25, inni nadartu lirrahmani sauma. Berdasarkan ayat tersebut maka makna arti puasa secara bahasa itu bla 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 bla. Secara bahasa puasa itu adalah menahan. Dalilnya apa? Yaitu dalam surat Maryam, ya, kurang lebih ayat 25, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma. Ketika kisahnya Maryam mengalami kehamilan, ya, mengandung siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya, yang keadaan dalam hamil. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah untuk sauma, yaitu untuk tidak membicarakannya, untuk menahan pembicaraan, tidak mengabarkan kepada orang lain kalau Maryam itu dalam keadaan hamil, ya. Ayat itu jadi sebagai patokan bahwasanya puasa secara bahasa itu adalah menahan, ya. Adapun secara istilah, ya, yang sebelumnya sudah kita jelaskan, secara istilah gimana? Secara istilah puasa secara istilah. Secara istilah ada ingat nggak? Harus ingat. Secara istilah mana, Sar? Secara istilah, Sar. Puasa secara istilah. Ada ingatnya? Masa kita lupa? Nanti salah juga nanti kita mengamalkan puasanya kalau kita nggak tahu definisi. Seorang muslim tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang ditetapkan dalam syariat. Terus apa? Dimulai dari terbit fajar, yang kedua, kemudian diakhiri dengan tenggelam matahari, kemudian apa? Dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada diniatkan apa? Mendekatkan diri sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, sahur, makan, nggak nahan syahwat hawa nafsu, tetapi dia tidak diniatkan untuk mendekatkan diri, ya, melainkan niatnya untuk kesehatan saja, untuk diet saja, maka itu tidak dikatakan ibadah. Itu sebagai definisi, ya. Bahkan kemarin juga kita sudah jelaskan tentang keutamaan yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, kalau kita membaca, ya, pasti di HP-nya ada Quran, ya, nanti dicek. Dalam surat Al-Baqarah, ya, yang menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa itu dari mulai ayat 183, ya, dari mulai ayat 183 sampai 187. Ya. Benar enggak? Dari ayat 183 yang mana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan sampai seterusnya. Intinya dari 183 itu sampai 187 itu menjelaskan tentang apa? Tentang puasa. Seluruhnya enggak?
Seluruhnya enggak? Hah? Benar, seluruhnya enggak? Dari 183 sampai 187 itu menjelaskan tentang puasa seluruhnya enggak? Hah? Ada yang beda enggak? Di antara ayat-ayat itu ada yang beda enggak yang enggak menjelaskan tentang puasa? Jadi kalau bahasa kalau bahasa kitanya mah ada enggak dari 183 sampai 187 itu terselip ayat yang itu tidak menjelaskan tentang puasa? Hah? Ada enggak? Enggak bisa menjawab kecuali harus melihat Al-Quran. Ya, aku coba dicek di Al-Quran. Ya, dari 183 sampai 187 itu menjelaskan tentang puasa. Tetapi di situ ada salah satu ayat 186. Di situ menjelaskan tentang doa. Ya kan? Di luar puasa. Padahal dari 183 sampai 87 itu akan menjelaskan puasa. Gitu kan? Kan kalau jadi pertanyaan, kenapa kok ayat doa ini terselip di situ? Bukan terselip, diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah di antara tentang menjelaskan tentang puasa. Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan adanya ayat yang lain yaitu menjelaskan tentang doa. Ya, di ayat 186 itu di tengah-tengah ayat tentang puasa ada faedah yang bisa kita ambil. Ada faedah yang menarik yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ada ayat doa di antara ayat-ayat yang menjelaskan puasa? Kenapa? Karena ada keterkaitan di antara doa dan puasa. Ya, ada keterkaitan di antara doa dan puasa. Ini faedah luar biasa ini. Kita kalau baca ya biasa aja gitu kan. Ya, kalau kita telaah gitu ya, baca tafsirnya, baca perkataan para ulama itu banyak faedah yang bisa kita ambil. Kemarin saja hampir 1 jam ya kita menjelaskan tentang faedah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah tentang wajibnya puasa. Ya enggak? Ayat berapa? 183. Ada yang masih ingat enggak salah satu faedahnya? Padahal kan kita sebelumnya enggak tahu, ya itulah pentingnya kita sering membaca sering kajian dan sebagainya, ada faedah yang terselip di situ yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Ya, apa faedah kemarin itu? Ya ayyuhalladzina amanu aja. Apa faedah yang bisa kita ambil dari situ? Ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat tentang puasa. Hah? Oh iya, secara arti wahai orang-orang yang beriman. Itu secara arti. Kita tahu secara arti. Faedahnya ada ingat enggak? Kenapa di situ manggil ya ayyuhalladzina amanu? Gimana? Dijelaskan tentang surga, keutamaan tentang orang beriman, tentang kenikmatan. Terus? Menerangkan tentang seseorang dengan keimanan yang sempurna. Ini ada yang kurang tulisannya itu. Faedah yang bisa kita ambil kalau dalam sebuah ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diteruskan tentang pujian, tentang kenikmatan, tentang kemuliaan, tentang surga, tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya ya ayyuhalladzi, wahai orang yang beriman, di sini konteksnya adalah untuk orang yang beriman yang memiliki keimanan yang sempurna. Ya, kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu menjelaskan tentang keutamaan, tentang nikmat, tentang surga gitu ya. Pokoknya tentang kenikmatan itu menjelaskan konteks wahai orang yang beriman, di sini petunjuknya adalah kepada orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan yang sempurna. Tetapi kalau konteksnya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian diteruskan dalam ayatnya itu menjelaskan tentang perintah dan larangan, ya kan? Perintah dan larangan sebagaimana ayat yang menjelaskan wajibnya kita berpuasa. Itu kan perintah. Ya, perintah agar kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti kalau konteksnya perintah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, konteksnya apa? Di sini orang yang beriman di sini tercampur seluruhnya. Baik yang keimanannya sempurna ataupun yang keimanannya sedang ataupun rendah. Campur semua harus melakukan itu. Ya kan? Itu faedah yang bisa kita ambil dari antara faedah yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya.
Bahkan saya kemarin menjelaskan tentang Pak Guru ya, biar lagi daring kalau ditanya bisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa alladzina amanu? Ya kan konteksnya untuk laki-laki, kenapa? Padahal di dunia ini ada laki-laki dan ada perempuan. Di situ kalimatnya alladzi. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa? Kata tunjuk atau kata sambung yang menunjukkan laki-laki. Kemarin saya kasih contoh gimana kalau seandainya ada seorang yang mengatakan apa? Ini kan puasa ini konteksnya itu ya ayyuhalladzina amanu, untuk laki-laki. Enggak ada bahasa untuk perempuan, berarti perempuan enggak wajib puasa. Gimana nanti kita menjawab? Alasannya kenapa? Karena ayat-ayat yang di situ konteksnya laki-laki itu pasti mencakup perempuan. Begitupun ayat-ayat yang konteksnya perempuan itu mencakup juga laki-laki, kecuali ada dalil yang menjelaskan ini khusus laki-laki dan ini khusus perempuan. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu bagian daripada laki-laki. Dalam masalah apa? Dalam masalah syariat, dalam masalah hukum, semua tercakup itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya, sebelum menjelaskan tentang hukum, syarat dan sebagainya. Tadi kita bahas bahwasanya di antara ayat-ayat puasa ini ada ayat yang menjelaskan di luar tentang puasa. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Kenapa ya ada ayat tersebut dijelaskan di luar konteks tentang puasa? Para ulama menjelaskan karena ada keterkaitan antara doa dan puasa. Keterkaitannya apa? Keterkaitannya bahwasanya seseorang itu ketika berpuasa maka dia disunahkan untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, ya, bahwasanya ada 3 doa, ya, ada 3 doa. Salah satun la turadu da'watuhum. Ada 3 doa yang doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak. Salah satun la turadu da'watuhum. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpin yang adil. Ya, itu pasti didoakan oleh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftira. Yang kedua, doa yang tidak akan ditolak itu adalah as-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ad-da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terdolimi atau didolimi. Hati-hati nih. Orang yang terdolimi dengan ucapan kita, dengan perilaku ataupun dengan yang lainnya, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita dalil yang dijelaskan oleh para ulama kenapa ada ayat yang menjelaskan tentang doa di situ, karena ada kaitan antara doa dan puasa. Yang mana ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa yang lainnya, kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Karena doa orang yang berpuasa pasti akan dikabulkan sampai dia berbuka. Ya, makanya kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita belum pernah ke Mekah di bulan Ramadan, ya, udah dari asar itu pasti orang-orang itu diem aja di masjid itu berdoa sampai dia berbuka. Itulah kenikmatannya di sana ya. Kenikmatannya di sana. Saya pernah ngalamin puasa di sana. Sudah duduk aja. Duduk, tiba-tiba makanan sudah ada gitu kan. Padahal kita nggak pernah mendoakan makanan. Makanan sudah ada. Kadang lagi doa aja, saking mereka itu sebetulnya karena mereka berburu pahala gitu ya. Berdoa belum selesai aja ditarik gitu. Bahasa Sundanya mah diharewoskeun gitu ya.
pokoknya kamu buka di tempat saya. Kalau sekarang diharuskannya beda, kalau di sini ya nginjem duit GoPay gitu. Oh di sana enggak ya, diharuskannya apa? Diharuskannya suruh buka. Kalau di sini harusnya apa? Nginjem. Ya itulah di sana ya. Apa namanya, udah dari asar itu rata-rata sudah berdoa aja. Karena itu waktu-waktu yang mana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keterkaitan. Yang mana ayat yang 186 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad, ya, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ya, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan, dan aku pasti akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita teliti tentang faidahnya sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, selain faidah yang bisa kita ambil tentang keterkaitan antara puasa dan doa, ada faidah yang lain yang bisa kita ambil. Ada, kalau nggak salah ada 5. Kalau nggak salah ya ada 5. Yang pertama, ayat tersebut ada keterkaitan dengan puasa. Faidah yang kedua menjelaskan bahwa ayat tersebut adanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keempat menjelaskan bahwasanya keimanan dan meniti jalan kebenaran atau melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya adalah sebagai sebab mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kelima dari ayat tersebut ya adalah bahwasanya dalil bahwasanya doa itu tidak perlu menggunakan perantara kepada siapapun. Dan nggak perlu pakai perantara kepada seseorang yang tidak bisa memberikan sesuatu. Ya, di sini menjelaskan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya mereka bertanya tentang aku itu dekat. Dan aku akan mengabulkan doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan perantara kepada A, B, C dan sebagainya. Ya. Makanya faidah yang kedua, faidah yang pertama antara doa itu bahwasanya itu ada hubungan dengan Ramadan. Kemudian faidah yang kedua bahwasanya Allah itu qarib. Allah itu dekat atau maha dekat. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mendekati hambanya? Kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena kedekatan Allah itu ada 2, ada secara umum, ada secara khusus. Kalau secara umum orang kafir pun mendapatkannya. Itu harus dijelaskan tentang masalah akidah. Tapi kita nggak memperlebar itu, kita jelaskan tentang sikat aja ya, karena menjelaskan tentang fikih. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu apa? Yaitu dengan cara memberikan hidayah, memberikan petunjuk, dan yang paling utama adalah mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Ya, kalau seandainya ya setiap doa yang kita panjatkan, setiap zikir yang kita panjatkan, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mengucapkannya dengan suara yang lirih, suara yang begitu lembut, bahkan mungkin suara yang orang sampingnya pun nggak dengar, pasti Allah akan mengabulkannya. Ya, makanya dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, kalau keliru dicek ya, kalau keliru dibenarkan. Dibenerin gitu ya, diingatkan gitu ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan dengan merendahkan diri, wa khufyatan dengan apa? Dengan suara yang lembut. Ini Allah yang menjelaskan.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa? Kita lirik saja, ya. Kita lirik saja. Berdoa kepada Allah tanpa didengar dengan sampingnya, Allah pasti mengabulkannya. Kenapa? Fa innahu qarib, karena Allah maha dekat. Ya. Dengan dekatnya itu apa? Dengan mengabulkan doa hambanya meskipun kita mengucapkannya lirik. Bahkan dalam surat yang sama, ya, dalam surat yang sama, dalam surat Al-Baqarah, tapi ini ayatnya beda. Kalau nggak salah ayat 205. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan udkur rabbaka fin nafsika. Ya. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudu wal asal wala takun minal ghafilin. Ayat surat yang sama di ayat yang berbeda. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 ini harus dijelaskan, ya, bukan masalah khilaf dan enggak, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Gimana? Dalam surat Al-A'raf ayat 205 apa? Ud'ur rabbaka fin nafsika. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala olehmu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwamu. Tadarruan wa khifatan, dengan rendah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, dengan bahasa lembut, ya, dengan bahasa halus. Berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wadunal jahri minal qauli, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian dari ucapanmu bil godati wal asal, baik ketika pagi hari ataupun di malam hari. Ya. Kemudian apa? Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ini ayat Allah, kita menjelaskan ayat Allah, bukan tentang madhab seseorang, enggak. Ya. Ayat Allah menjelaskan apa? Ud'u rabbaka tadarruan wa khufyatan. Berdoa dan berzikir secara bahasa lembut, secara bahasa halus. Ya kan? Meskipun dengan lirih pasti Allah mendengarnya. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW itu pernah menegur sahabatnya ketika berada di perjalanan perang Khaybar, yang mana para sahabat tersebut mereka berzikir, berdoa dengan bahasa yang sangat kencang ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nabi SAW menegurnya, ya, menegurnya. Irba ala nafsik, perlahanlah suaramu, perlembutlah suaramu ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus. Kenapa? Ya, Nabi menegur kita mengucapkan doa atau zikir secara keras. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tersebut, innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli, dan kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berzikir dan berdoa itu kepada siapa? Kepada sesuatu sami'an yang maha mendengar, wa qariban yang maha dekat kepada engkau, wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersamamu. Ya, ini ayat-ayat Allah yang menjelaskan berdoalah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lembut, dengan lemah lembut. Karena Allah pasti mengabulkan tentang itu. Ya, meskipun kita berdoa dengan lirih. Ini ayat-ayat yang menjelaskan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um, kitab terbesar karya Imam Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, kalau nggak salah jilid 1 nomor 127. Ya, kalau ada kitabnya nanti dicek. Ya, 120 jilid 1 nomor 127, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setelah melakukan sholat, adalah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan kepada para sahabatnya yang lainnya. Ya, hanya sebatas mengajarkan saja. Bagi yang tidak paham, kalau sudah tidak paham, ya, ini pendapat yang dijelaskan Imam Syafi'i. Ya, bahkan ini juga sama, Imam Madhab Hambali juga mengikuti pendapat ini kebanyakan.
Ya, jadi dikeraskan itu ketika kapan? Ketika mengajarkan kepada orang yang memang tidak paham tentang zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang memang harus dijelaskan. Silakan, ini cuman pemahaman yang saya pahami dari mazhab Syafi'i. Ya, silakan kalau ada rujukan lain silakan saja, tafadhol. Ya, enggak melarang hal demikian. Kalau memang ada rujukan yang lain, cuman mayoritas ulama ini mengikuti di antaranya mazhab Syafi'i, yaitu menjelaskan zikir di antaranya ketika sholat itu ya mengajarkan saja kepada orang yang tidak paham. Ya, kecuali memang ada zikir-zikir atau doa-doa yang memang harus kita keraskan itu, yang memang disyariatkan. Contoh misalkan ketika talbiyah haji, itu disyariatkan, disunahkan untuk kita apa? Membaca zikir-zikir ataupun doa-doa dikeraskan, ini disunahkan. Begitu juga ketika seseorang masuk, sudah pasti ini, sudah tentu masuk di bulan Syawal, kita harus bertakbir dengan mengeraskan, bahkan sebagian menggunakan mikrofon, silakan saja. Atau mungkin kapan? Ketika seseorang hendak melaksanakan mau sholat ini disyariatkan, kita bertakbir, berzikir dengan mengeraskan suara. Ya, ini memang saya menjelaskan ini bukan atas dasar suatu kelompok, enggak. Ini sesuatu yang memang harus disampaikan. Ya, silakan saja kalau ada pendapat, silakan aja, boleh berpendapat dengan madhab siapapun ketika mereka punya rujukan yang pasti. Ya, saya tidak mewakili tentang golongan A, B, C, enggak. Ini menjelaskan tentang apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Begitu juga pemahaman yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Orang-orang madhab Syafi'i pasti kenal dengan Al-Um. Bahkan orang yang mengenal madhab Syafi'i pun tahu, karena Al-Um itu kitab besar. Itu dijelaskan jilid yang pertama nomor 127, ketika kamu melihat Rasulullah berzikir setelah salat dengan mengeraskan suara adalah tujuannya untuk mengajarkan. Untuk mengajarkan kepada yang lainnya yang memang tidak mengetahui. Ini wallahu alam bisawab. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ada rujukan lain silakan ya. Maka ini keutamaan yang bisa kita ambil di antara ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara doa dengan puasa di bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi apa yang pertama keterkaitan, yang kedua adalah qarib. Kemudian yang faidah yang bisa kita ambil itu ada apa? Bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'idaan. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya doa seseorang itu pasti akan dikabulkan. Ya, pasti akan dikabulkan. Enggak ada doa yang sia-sia, enggak ada. Semua apa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan, pasti. Cuman caranya yang berbeda-beda. Gitu kan? Caranya yang berbeda-beda. Ada mungkin orang yang berdoa hari ini besoknya dikabulkan, ada. Ada juga mungkin dikabulkannya itu setelah 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, atau bahkan mungkin setelah dia wafat doanya dikabulkan misalkan, ya, yang bisa menikmati anak turunannya bisa. Ya, pasti dikabulkan, tetapi setiap orang itu berbeda-beda ketika dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya para ulama mengatakan, ya, semakin doa kita ditunda, semakin doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pahala yang mengalir dengan doa yang kita selama ini kita panjatkan. Kenapa? Karena doa bagian dari ibadah. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 90 ya kalau enggak salah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya aku akan kabulkan. Ini perintah, berarti doa ini adalah ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas sesuai dengan tuntunannya pasti mendapatkan ganjaran. Apalagi ketika orang berdoa mungkin selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan pahala dari situ. Dari apa? Dari pengorbanan kita selama ini berdoa. Udah dikasih pahala yang lama, kemudian dikabulkan, kan bonusnya lebih lagi gitu kan. Berbeda dengan orang yang sekarang dikabulkan langsung misalkan, pahalanya mungkin tidak sebanyak dengan orang yang berdoa tapi dikabulkannya lebih lama lagi. Ya, karena berbeda-beda. Tapi yang jelas kita tidak pernah merasakan bosan untuk berdoa. Ya. Kalau kita sudah merasa bosan dengan berdoa,
ya, sudah merasa bosan dengan berdoa, maka dikatakan Ibnu Battal rahimahullahu taala, ketika seseorang berputus asa dari berdoa, ya kan, putus asa, udahlah, pokoknya saya udah berdoa, berusaha doa siang malam, tahajud, doa di antara adzan dan iqamah, nggak pernah dikabulkan. Ketika ada orang mempunyai prasangka seperti itu atau perasaan seperti itu, maka Ibnu Battal mengatakan apa? Berarti dia meyakini sebagaimana yang diyakini oleh orang Yahudi. Apa itu? Yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah yang maha bakhil, yang pelit. Kapan? Ketika seseorang berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, aku tidak takut doaku dikabulkan. Yang aku takutkan adalah apabila aku hilang keinginan aku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Hajar mengatakan seperti itu. Yang aku takutkan itu bukan tidak dikabulkannya. Ya, tidak dikabulkan, ya pasti dikabulkan. Aku nggak takut. Bukan perkara tidak dikabulkannya aku takut. Yang aku takutkan, kata Ibnu Hajar, adalah ketika aku hilang semangat untuk berdoa. Nggak ada lagi rasa ingin meminta. Nggak ada rasa ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah kunci dari segala kebaikan dan segala keburukan. Ya, doa adalah kunci dari segala kebaikan. Kebaikan apapun yang kita inginkan semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa jatuh ke tangan kita kecuali dengan berusaha, di antaranya adalah doa. Keburukan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa kita hindari kecuali dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya doa adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci daripada segala kebaikan. Orang dimudahkan berdoa dan berzikir berarti itu sudah punya kunci untuk dibukakan kebaikan. Padahal ini sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ini masjid atau rumah, ya, rumah yang mewah yang berisi dengan apa namanya, mobeler yang mahal misalkan, fasilitas yang mewah di rumah itu. Kalau kita nggak punya kunci, nggak mungkin juga kita bisa masuk. Hatta meskipun itu istana yang mewah, kalau nggak punya kunci kita nggak pernah bisa masuk. Nah, ketika kita menginginkan kebaikan, ya, menginginkan keselamatan, mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, berdoa dan berzikir adalah kuncinya untuk membuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau orang udah punya kunci, ya rumah mewah, udah punya kunci, pasti dia akan mudah untuk menikmati kasurnya, menikmati segala sesuatu yang ada di rumah itu. Tetapi kalau orang tidak dimudahkan, kata Ibnu Qayyim, untuk berdoa dan berzikir, maka dia hanya berdiri di depan pintu kebaikan, tidak dibukakan, cuma depan pintu, wah gitu, nggak bisa menikmati, nggak bisa masuk. Tapi orang berdoa berzikir itu apa? Punya kunci segala kebaikan, buka, akan dimudahkan segala kebaikan-kebaikan yang bisa dia dapatkan. Ya, segala impian yang dia inginkan dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti bisa mungkin. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua yang dijelaskan dari surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana ayat tersebut berada di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa.